Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, karena kabar kalian baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan doa. Ibu minta Eva untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri untuk berdoa. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita segera kepala berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Eva sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta kalian semua untuk memeriksa di meja di bawah lantai apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada, tolong diambil dan dibuang di tempat sampah. Ya, Ibu. Terima kasih untuk Ponci yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita pada hari sebelumnya? Masih. Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke, Ica. Benar. Jadi materi kita pada pembelajaran sebelumnya itu materi genetik. Selain materi genetik, apalagi yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Oke, Sonia. Struktur DNA dan juga RNA. Oke, kita tepuk tangan untuk Sonia. Jadi kalian masih mengingat pembelajaran kita. Mungkin ada lagi? Saya, Ibu. Oke, Eva. Ya, kita kemarin juga belajar terkait peranan materi genetik dalam penentuan sifat, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi jawaban teman kalian bertiga tadi itu betul sekali. Jadi karena kalian telah mempelajari materi sebelumnya dan sudah memahami, mengingatnya sampai hari ini, maka Ibu akan bertanya kepada kalian. Berkaitan dengan pembelajaran kita pada materi sebelumnya, apa saja penyusun nukleotida dan nukleosida? Oke, Ica. Kalau nukleotida itu penyusunnya adalah gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Kalau nukleosida itu gula dan basa nitrogen tanpa glukosa. Oke, betul sekali. Jadi kita tepuk tangan untuk Ica. Ica sudah menjawab benar 2 kali. Jadi ingatannya Ica itu sangat-sangat bagus ya. Dia masih mengingat pembelajaran di pembelajaran sebelumnya. Terima kasih Ica. Terima kasih juga untuk semua yang telah menjawab. Sekarang kita lanjut untuk pretest. Ibu sudah membagikan link pretest di Google Classroom pada WA kita. Jadi tolong dilihat. Kemudian Ibu akan memberikan waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan pretestnya. Silakan ambil handphone kalian dan mengerjakan pretest selama 3 menit. Oke, jadi sudah mengerjakan pretestnya. Apakah semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum Ibu membuka video untuk kalian tonton, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari dalam persembahyangan agama Hindu, bunga yang identik yang selalu digunakan adalah bunga apa? Yang kalian lihat? Oke, Elsie. Bunga kemboja, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Elsie. Jadi bunga yang identik dalam persembahyangan agama Hindu adalah bunga Kamboja. Pernahkah kalian melihat bunga Kamboja berwarna putih, kuning, atau warna lain selain warna putih dan kuning? Warna pink. Iya, benar. Jadi selain bunga Kamboja warna putih dan warna kuning, ada juga bunga Kamboja yang berwarna pink. Ya, ada merah juga, betul sekali. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan materi kita dan Ibu menayangkan video, Ibu
Ibu mau menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan hasil persilangan monohibrid sesuai hukum pewarisan sifat dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan hasil persilangan dihibrid sesuai hukum pewarisan sifat dengan tepat. Selanjutnya, untuk manfaat pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid sesuai hukum pewarisan sifat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kehidupan sehari-hari pada tumbuhan berkaitan dengan budaya. Jadi selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Baik, jadi Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dengan fokus. Om Swastiastu, Om Ariginam Astu Namo, Om Anugrata Pertawian Budi Swata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Jika melihat umat Hindu selesai bersembahyang, pasti terdapat bunga pada telinga atau pada rambut. Mungkin bagi umat Hindu bertanya-tanya apa fungsi bunga tersebut. Nah, di video kali ini akan dibahas makna bunga atau sekar yang merupakan sarana persembahyaan umat Hindu. Dalam agama Hindu, bunga mempunyai dua fungsi penting, yaitu sebagai simbol Tuhan dan sebagai sarana persembahyaan semata. Itu untuk menunjukkan kesucian hati dan Oke, baik. Jadi dari video ini apa yang bisa kalian jelaskan atau hal apa yang kalian lihat dan kalian pelajari dari video tersebut? Bunga kamboja yang Oke, jadi jawabannya Ica itu betul. Tepuk tangan untuk Ica karena dia mampu menyimak video yang dengan baik. Jadi dari video itu kita melihat bahwa ketika umat Hindu melakukan persembahyangan, ada bunga kamboja yang diselipkan di telinganya. Oke, untuk kalian bisa lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompoknya seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ini kelompok yang pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Jadi anak-anak silakan duduk berdasarkan kelompok kalian dan diskusikan LKPD yang telah Ibu bagikan. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian bisa membaca literatur pada buku paket kalian. Kalian juga bisa membuka internet pada materi yang telah Ibu berikan sebelumnya. Ibu, gimana cara pengerjaannya ini, Bu? Bu, ini kok bernyanyi? Ya, sahabat, ini kelompok 1. Oke anak-anak, jadi waktu diskusi kita telah selesai. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Jadi yang pertama untuk kelompoknya LC, silakan maju ke depan.
dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagi semua dan salah satu dari kalian akan membacanya. Ibu harap kelompok lain untuk menyimak hasil diskusi mereka. Kemudian jika ada yang ditanyakan sebentar akan Ibu berikan kesempatan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kelompok kami. Teman-teman perhatikan ini hasil diskusi dari kelompok kami tentang P1 dan juga P2-nya. Lalu untuk jawabannya, yang pertama yaitu genotip F1 itu sama dengan M besar dan M kecil. Fenotip F1 Kamboja kuning. Lalu yang nomor 2 itu perbandingan genotip F2 adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Perbandingan fenotip Kamboja kuning itu 3 berbanding 1 berbanding 3 berbanding saja merupakan Kamboja putih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain, apakah ada hal yang ditanyakan? Makasih Bu. Karena pas, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama, genotip F1 sama dengan M besar M kecil. Fenotip F1-nya Kamboja kuning. Yang kedua, kita perlu mengetahui sifat domain dan resesif. Kita bisa memperkirakan filial atau keturunan yang akan diperoleh dalam persilangan. Dan yang ketiga, perbandingan genotip F2 adalah 1:2 banding 1. Perbandingan fenotip Kamboja kuning yaitu 3:1 Kamboja putih. Sekian hasil presentasi kami. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Baik, untuk genotip F1-nya B besar B kecil, A besar A kecil dengan fenotipnya bulat kuning. Terus yang berikutnya, kita bisa memperkirakan filial atau keturunan yang akan diperoleh dalam persilangan. Dan yang ketiga, perbandingan genotip F2 ialah 9:3 berbanding 3 berbanding 1. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari hasil diskusi kalian, Ibu rasa kalian sudah bisa menjawab soal-soal yang ada pada LKPD. Untuk itu, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing dan kita lanjut untuk menyimak video yang Ibu tayangkan.
Jadi dari video ini tadi kan kita telah belajar tentang pewarisan sifat, dan salah satu contoh dari pewarisan sifat itu kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu persilangan bunga Boja. Nah, jadi anak-anak tadi kita telah belajar tentang pewarisan sifat, dan kalian telah belajar juga bagaimana menghitung pewarisan sifat dari monohibrid dan dihibrid. Kemudian dari tayangan video juga kalian telah melihat ada bunga kamboja yang dia bisa disilangkan dan menghasilkan berbagai warna. Warna-warna apa saja yang ada dalam video tadi yang kalian tonton? Oke, jadi yang pertama warna kuning, warna merah, Putih. warna pink, Putih. warna putih. Oke, jadi jawaban kalian itu betul. Bunga kamboja yang mungkin di rumah kalian itu yang adanya hanya warna putih. Jika warna putih itu disilangkan dengan warna lain, maka dia akan menghasilkan warna yang lain juga. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita ada menemukan bunga kamboja yang warnanya merah, kuning, putih, dan sebagainya. Oke, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian mungkin bisa membantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang bisa angkat tangan. Kunci, apakah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa Ibu. Jadi kesimpulan di materi yang kita pelajari hari ini yaitu hukum satu meja atau hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau perpindahan alel atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Sedangkan hukum dua meja menyatakan bahwa saat pembentukan gamet alel variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Hukum dua meja disebut juga hukum penggabungan bebas. Oke, terima kasih Konji sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu minta kalian mengisi refleksi pada satu halaman. Jadi silakan ambil satu lembar kertas dan menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskan refleksi. Ada yang sudah selesai menuliskan refleksinya? Oke, anak-anak, sekarang kita akan melakukan post test. Silakan siapkan handphone kalian dan akses kuis yang telah Ibu siapkan di link WhatsApp grup kita. Waktu untuk mengerjakan post testnya 5 menit. Waktunya sudah selesai. Jadi jawaban post test kalian akan Ibu periksa dan nanti Ibu akan memberikan penilaian sesuai dengan jawaban kalian. Untuk LKPD sama hasil refleksinya sebentar ketua kelas kumpulkan dan antarkan ke ruangan Ibu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi pewarisan sifat untuk persilangannya sampai di sini. Karena kalian juga telah mampu menyimpulkan, jadi Ibu rasa tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Untuk pertemuan kita di minggu selanjutnya, kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Silakan membaca buku panduan kalian yang ada di tangan kalian masing-masing. Kemudian sebentar Ibu juga akan membagikan link materi yang bisa kalian jadikan referensi. Tadi kita telah memulainya dengan doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Endang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri dan kita berdoa. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih Enda yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi.